warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Nama saya Roni Setiawan. Saya Rahma. Saya Dea Puspitasari. Nama saya Novia Laura. Dan nama saya Tasya Betrini Putri dari Akuntansi Malam 1. Nama saya Sevina Rinanda. Nama saya Winfartina. Saya akan menjelaskan definisi pajak pertambahan nilai dan juga sumber hukum pajak pertambahan nilai. Yang pertama, definisi pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Kedua, sumber hukum pajak pertambahan nilai. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan disahkan pada tanggal 1 April 1985. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 terdapat perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat, juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang PPN sebelumnya. Undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Sampai tahun 2018, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih digunakan. 3. Karakteristik pajak pertambahan nilai. Yang pertama, pajak tidak langsung dengan pajak objektif. Yang kedua, multi-stage levy namun non-kumulatif. Yang ketiga, penghitung PPN menggunakan indirect subtraction method. Yang keempat, merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Yang kelima, dikenakan untuk berbagai konsumsi BKP di daerah pabean terkecuali. Yang keenam, menerapkan tarif tunggal single rate. Yang ketujuh, termasuk tipe konsumsi. Saya akan menjelaskan mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia. Pertama, PKP wajib memungut PPN dari pembeli sebesar 10% dari harga jual dan membuat faktur pajaknya. Kedua, PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual. Ketiga, pada waktu PKP melakukan pembelian dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Keempat, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara. Jika sebaliknya, selisih dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Kelima, PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kelima, subjek dan objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu ada subjek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, atau melakukan usaha perdagangan dan menawarkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Dan pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang. Yang kedua, bukan pengusaha kena pajak atau non-PKP. Bukan pengusaha kena pajak atau bukan PKP adalah orang atau badan yang mengimpor BKP, memanfaatkan jasa atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Yang kedua itu ada objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, barang atau jasa yang dikenakan PPN. Yang pertama itu ada penyerahan barang kena pajak atau BPK dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kedua, barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama itu ada barang hasil pertambangan atau pengeboran seperti minyak tanah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Yang kedua, barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Yang keempat, uang dan emas batangan. Dan yang kelima, jasa pelayanan medis. Yang keenam, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dimintai atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah uang sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Yang keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang dimintai oleh eksportir. Yang kelima, nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Yang ketujuh, tarif pajak dan cara perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama, tarif umum sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang terakhir, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Berikutnya, cara pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN. Di mana tempat kita bisa membayar pajak? Yang pertama, kantor pos dan giro. Yang kedua, bank pemerintahan kecuali BTN, bank pembangunan daerah, bank devisa, bank-bank lain penerima setoran pajak, dan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus impor tanpa LKP. Akan membacakan tentang kapan saat pembayaran atau penyetoran PPN. PPN yang dihitung sendiri oleh PKB harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan Takwin. Berikut setelah bulan masa pajaknya. PPN yang tercantum SKPKB dan SKPKBT dan STP harus dibayar di store sesuai batas waktu yang tercantum. Yang C, PPN atas impor harus dilunasi bea bersama dengan saat pembayaran masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen. Baiklah, saya akan menjelaskan kapan saat melakukan pelaporan PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama, PPN yang dihitung sendiri oleh PKP dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan ke KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi harus dilaporkan ke KPP yang menerbitkannya.
Kemudian, apa saja sarana untuk membayar atau menyetor pajak? Yang pertama, untuk membayar atau menyetor pajak, digunakan formulir Surat Setoran Pajak atau SSP yang tersedia gratis di kantor pajak. Yang kedua, surat setoran pajak dianggap sah dan lengkap bila jumlah yang disetorkan sudah diberi teraan oleh bank, kantor pos dan giro, atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Penerima Setoran. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.